Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan video pembelajaran Penjas Orkes. Untuk materi kali ini adalah atletik. Yang pertama adalah kita pengertian dari atletik. Pengertian dari atletik adalah cabang olahraga yang terdiri dari gabungan beberapa jenis olahraga fisik seperti olahraga lari, jalan, lompat, dan lempar. Secara etimologis, istilah dari atletik adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah athlon atau atlum, yang mempunyai arti perlombaan atau kontes. Mengacu pada asal dari kata atletik, maka pengertian dari atletik dapat disimpulkan sebagai suatu perlombaan cabang-cabang olahraga yang tertentu seperti jalan, lompat, lari, dan lempar. Pengertian atletik menurut para ahli, yang pertama itu dari Edi Purnomo. Menurut Edi Purnomo, pengertian dari atletik adalah kegiatan atau beraktivitas jasmani yang terdiri dari berbagai gerakan yang dasar yang dinamis dan harmonis, yaitu adalah lari, jalan, lempar, dan lompat. Yang kedua, Sukirno. Menurut Sukirno, pengertian dari atletik adalah induk dari semua cabang olahraga atau mother of sport, yang merupakan olahraga yang paling tua dari lainnya. Yang ketiga adalah Muhammad Jumidar Awidya. Menurut Muhammad Jumidar Awidya, pengertian atletik adalah salah satu unsur pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan. Atletik adalah komponen pendidikan keseluruhan lebih mengutamakan aktivitas jasmani. Adanya pembinaan hidup yang sehat dan pengembangan jasmani, sosial, mental, dan emosional yang serasi, selaras, dan harus seimbang. Yang keempat itu dari Eri Priyatama. Menurut Eri Priyatama, pengertian dari atletik adalah olahraga yang sebagian besar kegiatannya dilaksanakan di lintasan dan lapangan track and field sport. Kemudian yang kelima adalah dari Muhajir. Menurut Muhajir, pengertian dari atletik adalah jenis olahraga yang tumbuh dan bisa berkembang bersamaan dengan kegiatan alami manusia seperti berlari, melompat, berjalan, dan melempar. Yang keenam dari Wuryano. Menurut Wuryano, pengertian atletik adalah dasar untuk cabang olahraga seperti bulu tangkis, hoki, sepak bola, dan lain-lain. Cabang-cabang olahraga ini memerlukan daya tahan, kekuatan, memerlukan kecepatan, sedangkan dalam atletik unsur itu sudah dibina dengan seksama. Yang ketujuh, menurut Ballesteros. Menurut Ballesteros, pengertian dari atletik adalah aktivitas jasmani yang berkompetitif untuk diadu. Terdiri dari beberapa nomor lomba yang terpisah yang berdasarkan kemampuan gerak manusia, misalnya berlari, berjalan, melempar, dan melompat. Kemudian untuk cabang olahraga dari atletik adalah sebagai berikut. Yang pertama, cabang olahraga jalan cepat. Yang kedua, cabang olahraga atletik berlari. Yang ketiga, cabang olahraga atletik melempar. Dan yang terakhir, cabang olahraga atletik melompat. Baik, sekarang penjelasan dari beberapa cabang olahraga atletik kita urutkan satu persatu. Satu, cabang olahraga jalan cepat. Pengertian olahraga jalan cepat adalah gerak yang berjalan dengan melangkah ke depan secara terus-menerus tanpa adanya hubungan yang terputus dengan di area tanah. Dalam melakukan olahraga ini, gerakan jalan harus cepat. Posisi salah satu kaki atlet harus selalu menyentuh tanah
yang dimana posisi tumpuan yang ada di kaki haruslah lurus. Yang kedua, cabang olahraga atletik berlari. Gerakan berlari membutuhkan kekuatan, kecepatan, otot, dan koordinasi anggota tubuh yang sangat baik supaya bisa mencapai garis finish. Cabang olahraga atletik ini dibagi menjadi beberapa nomor lari, di antaranya yang pertama lari sprint 100 meter. Lari sprint adalah termasuk macam-macam atletik cabang dari olahraga lari. Lari sprint lebih populer dengan nama lain dengan jarak 100 meter. Jenis lari sprint memiliki kesamaan dengan lari jarak pendek. Tetapi untuk lari jarak pendek memiliki jarak 50 meter sampai 400 meter. Atlet yang pernah memegang rekor dunia di lari sprint yang tercepat yang bernama Usain Bolt. Lari dari jarak pendek. Jarak yang ditempuh nomor lari yang jarak pendek adalah 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Biasanya pada lari jarak pendek menggunakan awalan start posisinya jongkok, dan yang membedakannya adalah jarak tempuhnya. Kemudian lari jarak menengah. Lari dari jarak menengah termasuk macam-macam atletik yang di cabang olahraga lari. Lari jarak menengah memiliki jarak 800 meter sampai 1500 meter. Peserta diharapkan untuk bisa menempelkan telapak tangannya ke tanah sebelum berlari. Kemudian lari jarak jauh. Lari dari jarak jauh disebut dengan sebutan maraton, yang dimana jarak tempuhnya adalah 3 km, 5 km, 10 km, dan bisa di atas 10 km. Pada lari jarak jauh menggunakan start dengan posisi berdiri, di mana tekniknya sama dengan nomor lari dari yang lainnya. Kemudian lari jarak estafet. Lari jarak estafet adalah olahraga yang dilakukan dengan membawa tongkat dengan ukuran tertentu, yang dimana tongkat tersebut diserahkan ke pelari berikutnya yang ada di daerah pergantian. Biasanya nomor lari estafet yang diperlombakan adalah nomor 4 kali 100 meter dan nomor 4 kali 400 meter. Lari gawang. Lari gawang merupakan olahraga yang dengan cepat untuk menempuh jarak yang tertentu dengan melewati beberapa rintangan yang berupa palang rendah dan gawang. Lari gawang memiliki jarak 100 meter, 110 meter, dan 400 meter. Yang ketiga, cabang olahraga atletik melempar. Jenis olahraga melempar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada lempar lembing. Lempar lembing atau zeppelin adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melemparkan lebih dengan jauh mungkin untuk bisa mencapai jarak yang maksimum. Untuk pria, lembing yang digunakan berukuran 2,6 meter sampai 2,7 meter dengan berat minim sampai 800 gram. Sedangkan untuk wanita, panjang lembingnya adalah 2,2 meter sampai 2,3 meter dengan berat minimum mencapai 600 gram. Yang berikutnya adalah lempar cakram. Lempar cakram atau discus throw adalah cabang atletik yang dilakukan dengan cara melempar cakram dengan sejauh mungkin. Cakram yang berukuran diameter 220 mm dengan berat mencapai 2 kg untuk pria. Sedangkan untuk wanita beratnya 1 kg. Pada tahun 1896 diselenggarakan Olimpiade pertama lempar cakram di negara Yunani, kota Athena. Lempar cakram diawali dengan cara 2 kali putaran. Untuk mau memegang cakram yang benar dapat dilakukan dengan 3 cara.
Untuk langkah-langkahnya yang benar adalah usahakan posisi badan berdiri dengan membelakangi lemparan, pegang cakramnya dan ayunkan ke arah kanan dan disertai dengan gerakan badan. Tekuk kaki kanan dan tumpukan berat badannya di kaki sebelah kanan. Ayunkan cakram ke arah kiri dan lemparkan sampai sudut 30 derajat. Dalam mengayunkan cakram diusahakan diikuti dengan mencondongkan arah badannya ke arah depan. Yang berikutnya adalah tolak peluru. Tolak peluru atau shot put merupakan cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara gerakan mendorong suatu bola besi yang berbentuk bulat dengan sejauh mungkin. Untuk berat bola besi yang digunakan mencapai 5 kg sampai 7,257 kg untuk pria. Sedangkan berat 3 kg sampai 4 kg untuk wanita. Lontar martil. Lontar martil atau lempar martil atau hammer throw adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara memutar, mengayunkan, dan melempar martil dengan cara sejauh mungkin. Berat martil yang digunakan 7,26 kg dengan panjang 121,3 cm untuk pria. Sedangkan berat 4 kg dengan panjang 119,4 cm digunakan untuk wanita. Yang keempat adalah cabang olahraga atletik melompat. Cabang olahraga atletik melompat yang sering diperlombakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lompat jauh. Lompat jauh atau long jump adalah gerakan melompat ke depan dan mengangkat kaki ke atas pada bagian depan tubuh tersebut. Gerakan ini dilakukan untuk dapat membawa titik berat badan selama mungkin ada di udara untuk mencapai jarak sejauh mungkin. Yang kedua adalah lompat tinggi. Lompat tinggi atau high jump merupakan cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melompat setinggi mungkin untuk bisa melewati mistar dengan ketinggian tertentu. Olahraga ini membutuhkan kekuatan otot perut dan otot bisa dapat mencapai gerakan lompatan yang tinggi. Lompat galah. Lompat galah merupakan cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melompat setinggi mungkin untuk bisa melewati mistar pada ketinggian tertentu dengan cara menggunakan sebuah galah yang panjang dan fleksibel. Lompat jangkit. Lompat jangkit termasuk macam-macam atletik dari cabang olahraga lompat. Lompat jangkit juga disebut dengan lompat jingkat, lompat tiga atau disebut dengan triple jump. Untuk nama resminya, lompat jangkit sudah tertulis dalam buku peraturan perlombaan yang dibuat oleh PB Pasi. Untuk nama resminya adalah lompat jangkit atau hop stem jump. Olahraga tersebut tersusun oleh 3 gerakan, yaitu adalah jingkat atau hop, langkah atau step, dan lompat atau jump. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk video materi atletik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sekali lagi kita bisa bertemu dengan video pembelajaran berikutnya. Serta saya ingatkan kembali semuanya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk video ini. Akhir kata, jangan lupa membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, dan tetap di rumah, membiasakan keluar rumah menggunakan masker. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.